Hari ini kita akan belajar tentang cara menghentikan kepedulian terhadap apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Sekarang, mari kita mulai. 1. Proyeksi emosional. Kamu sering menghabiskan waktu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Kamu terobsesi dengan pendapat mereka tentangmu, tapi apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Ketidakamanan adalah pengalaman dalam diri sendiri. Jika kamu merasa tidak aman, itu karena kamu tidak memiliki kepercayaan pada dirimu sendiri. Tanpa kepercayaan itu, kamu tidak bisa menggambarkan tipe orang yang ingin kamu tunjukkan pada dunia. Misalnya, katakanlah kamu memulai pekerjaan baru. Kamu kesulitan untuk mengikuti dan sekarang kamu khawatir rekan kerjamu mengkritikmu. Tapi kenyataannya, kamu mengkritik dirimu sendiri. Kamu percaya kamu tidak mampu, jadi kamu khawatir orang lain mengatakan hal yang sama. Alat psikologis ini disebut proyeksi dan kamu tidak akan percaya seberapa umumnya alat ini. Ini adalah sesuatu yang kamu lakukan setiap hari di tempat kerja dan di rumah, dengan teman dan keluarga. Kamu memproyeksikan emosi dan pikiranmu sendiri pada orang-orang dalam hidupmu. Jika kamu marah, kamu melihat kemarahan. Jika kamu meragukan, kamu melihat keraguan. Dengan kata lain, jika kamu merasa tidak aman tentang sesuatu, kamu akan memproyeksikan ketidakamanan itu pada orang-orang di sekitarmu. Jika kamu ingin berhenti peduli dengan apa yang orang pikirkan, lihatlah emosi yang kamu proyeksikan pada orang lain. Kamu takut dengan apa yang orang lain pikirkan, karena kamu takut dengan apa yang kamu pikirkan. Masalahnya bukan pada mereka, tapi pada dirimu sendiri. Kamu perlu membangun harga dirimu. Kamu perlu memahami nilaimu. Dengan begitu, kamu bisa memancarkan kepercayaan diri dari dalam dirimu. Itulah bagaimana kamu pada akhirnya membangun harga diri dan kesadaran diri. Tanpa alat-alat itu, kamu akan menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu akan berubah untuk memuaskan orang lain ketika satu-satunya orang yang perlu kamu puaskan adalah dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam diri. Tantang emosimu. Coba pahami sumber ketidakamananmu. Mengubah pendapat orang lain tentangmu adalah pemborosan waktu, tapi mengubah pendapatmu tentang dirimu sendiri itu sangat berharga. 2. Hubungan berharga. Kamu akan bertemu dengan ratusan bahkan ribuan orang dalam hidupmu. Beberapa dari mereka adalah teman seumur hidup. Yang lainnya adalah kenalan yang sekilas yang tidak akan kamu lihat lagi. Jika kamu ingin berhenti peduli dengan apa yang orang pikirkan, kamu perlu membuat perbedaan penting ini: pendapat siapa yang saya hargai dan siapa yang saya abaikan. Banyak orang menilai terlalu tinggi pendapat orang asing. Mereka tidak bisa membedakan antara hubungan yang dekat dan bermakna dan hubungan permukaan yang dangkal. Mereka memiliki puluhan teman. Kamu selalu dikelilingi oleh orang. Tapi tidak ada dari orang-orang ini yang mengerti kamu di bawah permukaan. Jika semua persahabatanmu dangkal dan sementara, terasa seperti pendapat setiap orang penting. Kamu selalu berusaha untuk mencuri perhatian sekelompok orang yang tidak memahami kamu sebagai individu. Itulah mengapa kamu membutuhkan orang yang memahami kamu, orang di hidupmu yang memiliki gambaran tentang siapa dirimu. Mereka tahu prinsip dan tujuanmu. Mereka tahu kelemahan dan kerentananmu. Dan mereka menghormati dan menghargai kamu seperti kamu menghormati dan menghargai mereka. Inilah orang-orang yang harus kamu pedulikan. Mereka tahu cukup untuk menawarkanmu pendapat yang bermakna dan bijaksana. Sudah saatnya kamu mempertimbangkan masukan mereka dan menghargai saran mereka. Karena mereka bukan orang sembarangan. Koneksi emosionalmu memberikan mereka perspektif dan empati untuk berbagi pemikirannya. Orang asing di sisi lain hanya menggunakan apa yang mereka lihat pada permukaan. Pendapat mereka terbatas dan dangkal karena mereka tidak mengenalmu. Jadi pendapat mereka tidak membawa bobot yang sama. Jika kamu khawatir tentang apa yang seseorang pikirkan, tanyakan pada dirimu ini, apakah orang ini mengenal diriku? Apakah orang ini memahami diriku? Kebanyakan waktu mereka tidak. 3. Menumbuhkan passion. Apa yang membuatmu bersemangat? Menumbuhkan passion adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat rasa percaya dirimu. Pasionmu memberimu kepercayaan diri dan keberanian. Mereka memberimu kekuatan untuk mengambil risiko dan menjelajahi wilayah yang belum terjamah. Pasionmu sering menjadi sumber kepercayaan diri yang sangat besar, tapi bagaimana jika kamu tidak tahu apa yang kamu passionate tentang? Setiap orang memiliki passion, tapi tidak semua orang tahu apa itu. Kamu mungkin merasa tidak yakin, tidak aman, atau tidak mampu karena kamu belum menemukan sesuatu yang membuatmu terbakar. Sayangnya, ketidakamananmu seperti pasir bergerak. Semakin kamu berjuang untuk membebaskan dirimu, semakin buruk keadaannya. Kamu sangat ingin menemukan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang memberimu rasa tujuan, tapi setiap kali kamu gagal. Itu menarikmu lebih dalam ke dalam pasir bergerak.
Saat kamu semakin merendah, kamu semakin sadar akan apa yang orang pikirkan tentangmu dan itu menghancurkan pencarianmu untuk menemukan makna. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana kamu menemukan passion dan tujuan? Dan bagaimana kamu keluar dari pasir bergerak ketidakamananmu? Rahasianya adalah berhenti mencari. Kamu terlalu berusaha untuk menemukan sesuatu yang tidak nyata dan tidak dapat dicapai. Kamu tidak bisa menemukannya karena tidak ada. Setidaknya belum. Alih-alih mencari passion utama, mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Lakukan satu aktivitas yang kamu nikmati. Lakukan satu hal yang terdengar menyenangkan untukmu. Terdengar terlalu mudah, bukan? Tapi itulah tempat di mana semua passion dimulai. Kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai dan hal itu berkembang dari waktu ke waktu menjadi hobi, kemudian passion, kemudian pengejaran seumur hidup. Dan itu adalah perjalanan yang memberimu kepercayaan diri, keamanan diri, dan harga diri. Saat kamu berhenti berjuang untuk mencapai yang tidak mungkin, kamu bisa keluar dari pasir bergerak yang telah menarikmu selama ini. Saat kamu mencoba hal-hal baru dan menemukan pasionmu, kamu akan menemukan bahwa pendapat orang tentangmu semakin tidak penting. Karena pendapat mereka yang cepat pucat dibandingkan dengan nilai yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Dengan kata lain, harga dirimu mengalahkan pendapat dan kritik mereka. Dan semuanya dimulai dengan satu aktivitas sederhana, satu hal yang kamu nikmati lakukan. Cobalah semuanya, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan membangkitkan pasionmu. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan memberi hidupmu tujuan yang kamu cari. 4. Filosofi pribadimu. Apakah kamu memiliki filosofi hidup? Filosofi hidup adalah alat yang kuat dan konkret yang bisa kamu gunakan untuk memahami dirimu sendiri dan lingkunganmu. Filosofi hidup adalah frasa pendek yang menangkap arah, keyakinan, dan nilai-nilaimu. Ia berkomunikasi dengan beberapa kata tentang prinsipmu yang memberimu semboyan untuk dijalani. Tapi mengapa penting untuk memiliki filosofi hidup? Filosofi hidup menjadi cahaya pemandu yang bisa kamu gunakan setiap kali kamu merasa hilang arah, dikritik, atau tidak yakin. Ia membantu kamu memahami dan menghargai dirimu sendiri sambil mendorongmu untuk mengambil risiko, merangkul ketidaknyamanan, dan mencapai tujuanmu. Secara sederhana, filosofi hidup memberimu gambaran yang lebih jelas tentang siapa kamu. Dan semakin kamu memahami dirimu sendiri, semakin percaya diri dan aman dirimu. Jadi bagaimana cara membuat filosofi hidup? Mulailah dengan beberapa pertanyaan yang mempersempit ide-ide yang kamu pedulikan. Keyakinan apa yang paling menonjol dalam hidupmu? Apa jenis orang yang kamu kagumi dan mengapa? Kutipan, ide, dan tujuan apa yang menginspirasi kamu untuk bekerja dan tumbuh? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu merangkum karakteristik yang luas dari orang yang ingin kamu jadikan teladan. Untuk membuat filosofi hidupmu, rangkum karakteristik itu ke dalam tema yang sama. Sebagai contoh, seseorang yang rajin dan kerja keras yang menghargai kesuksesan dan persiapan bisa hidup dengan filosofi ini, berikan 110% setiap hari. Setelah kamu menulis filosofi hidupmu, bagikan ide-ide kamu dengan orang yang kamu percayai, seseorang yang memiliki gambaran yang baik tentang siapa dirimu. Dapatkan pendapat mereka dan jelaskan alasanmu. Kemudian bertindaklah. Dengan filosofi hidupmu, jalani hidupmu dengan kata-kata yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Tapi ingatlah, filosofi hidup bukanlah tagline atau kata-kata jargon. Jangan berkeliling menyebarkan filosofi hidupmu ke setiap orang yang kamu temui. Beberapa orang memamerkan filosofi hidup mereka dan mengiklankan nilai-nilai mereka. Mereka menggunakan filosofi hidup mereka untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka adalah apa yang mereka katakan. Tapi ada hanya satu cara untuk merealisasikan filosofi hidupmu. Kamu harus menjadi pribadi yang mencerminkan kata-kata yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Bimbinglah dirimu sendiri secara diam-diam menuju peningkatan diri. Dan ingatlah bahwa filosofi hidupmu seperti tujuan, impian, dan prioritasmu dapat berubah. Jadilah fleksibel. Jadilah kuat, tapi yang terpenting, jalani jalan hidupmu sendiri. Jika kamu bisa melakukan itu, pendapat orang lain tidak akan mempengaruhi dirimu. Karena kamu telah mengambil waktu untuk selaras dengan filosofi hidupmu yang bisa kamu banggakan. 5. Kebenaran yang mustahil. Tidak peduli siapa kamu dan apa yang telah kamu lakukan, ada satu kenyataan sederhana dan menjengkelkan yang harus kamu terima. Kamu tidak akan pernah membuat semua orang menyukaimu. Tidak peduli seberapa terkenal, berpengaruh, atau kaya kamu, orang lain masih akan menemukan alasan untuk menjatuhkanmu. Kamu ingin berhenti peduli dengan apa yang orang pikirkan tentangmu, jadi saatnya mengubah harapanmu. Saat kamu memasuki ruangan, apakah kamu menjadi sadar akan kesan yang kamu tinggalkan pada orang lain? Itu karena kamu mengharapkan untuk disukai oleh semua orang. Kamu mengharapkan untuk memberikan kesan positif pada setiap orang yang kamu temui.
Saat kamu gagal, kamu memojokkan dirimu sendiri. Kamu fokus pada kritikmu dan kamu mulai mengubah dirimu sendiri untuk orang lain. Tapi tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, kamu akan selalu memiliki musuh. Di media sosial, misalnya, kamu mungkin memiliki ribuan pengikut, tapi kamu juga memiliki banyak kritikus. Jika kamu ingin menjadi individu yang lebih percaya diri dan aman, ubahlah harapanmu. Jangan khawatir tentang setiap orang di ruangan itu. Khawatir tentang dirimu dan orang yang kamu nilai. Apakah kamu menyukai dirimu sendiri? Apakah temanmu menikmati kebersamaan denganmu? Jika jawabannya ya, kamu tidak perlu merasa malu. Jika jawabannya tidak, hentikan perubahan pada dirimu sendiri demi kritikus. Karena tidak peduli apa yang kamu lakukan, mereka akan selalu ada. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.